Tumbuklah dapat duit aku. Tumbuklah handang tuh. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epriansa dari kelas PBI 3 Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi yang telah diberikan oleh Ibu Hani atau Soliha MPD, dosen Bahasa Indonesia. Apa saja 3 materi yang telah diberikan oleh Ibu Hani? Yaitu yang pertama, pandangan terhadap peranan bahasa Indonesia, dan yang kedua yaitu dampak bahasa asing terhadap bahasa Indonesia, dan yang ketiga yaitu upaya untuk pelestarian bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja kepada pembahasannya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu Hani atau Soliha MPD karena saya di sini penjelasannya menggunakan teks karena faktor saya belum menghafal betul teks yang saya tulis karena faktor durasi video yang lumayan lama dan teks yang saya buat lumayan banyak juga. Jadi saya takutnya banyak kesalahan yang saya perbuat. Peranan bahasa Indonesia itu adalah sebagai pemersatu antar suku yang ada di wilayah Indonesia. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda juga sudah saya jelaskan tadi, dalam Ikrar Sumpah Pemuda 1928 butir ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi Ikrar Sumpah Pemuda tersebut membuktikan bahwa pengakuan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia yang memiliki fungsi yang luar biasa ini dapat mengembangkan kepribadian dan karakter bangsa. Fungsi tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia senantiasa berkepribadian, berkarakter, berperilaku, dan berbudi bahasa khas Indonesia. Dampaknya, persatuan para pemuda yang terpisah-pisah dan suatu organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan menyatakan tekad yang bulat untuk bersatu sebagai pemuda Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap komunikasi nasional. Kini, bahasa Indonesia berfungsi efektif sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, ketahanan bahasa Indonesia sekarang ini diuji di era globalisasi karena mulai menurunnya kecintaan dan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap bahasa persatuan di negeri ini. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memang harus dikembangkan dan diktualisasikan dengan perkembangan globalisasi saat ini. Pemakaian bangsa asing memang akhirnya populer. Sampai tempat makan saja terasa keren dengan nama ke Inggris-Inggrisan atau ke Eropa-Eropan atau apalah. Dalam kondisi seperti ini, jika bahasa Indonesia ingin populer, harus terus dikedepankan dengan kata-kata yang pandangannya tidak kalah keren dengan bahasa asing. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus secara nyata dicontohkan dari keteladanan pemimpin di negeri ini. Dan selanjutnya, sikap dan kecintaan generasi muda termasuk pelajar dan mahasiswa terhadap bahasa nasional seolah-olah sedang menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan sikap dan semangat generasi muda menjelang bahwa awal kemerdekaan. Ketika itu, generasi muda memandang bahwa bangsa Indonesia merupakan alat yang sangat penting mencapai persatuan Indonesia dalam rangka meraih kemerdekaan, sedangkan kondisi sekarang bahasa Indonesia tak lebih dari sekadar sebagai alat komunikasi. Banyak pihak mengakui bahwa Indonesia sebagai lambang dan identitas bangsa belum secara nyata dapat dijadikan sebagai perekat kesatuan dan persatuan nasional. Dan selanjutnya, bahasa adalah jantung kebudayaan. Oleh karena itu, merawat bahasa Indonesia merupakan sudah keseharusan bangsa Indonesia. Jika tidak, kebudayaan akan lemah dan tak punya arah. Bahasa Indonesia sangat kaya dengan berbagai ungkapan dan petuah luhur yang tetap aktual serta relevan dengan kondisi keindonesiaannya.
Bahasa Indonesia dapat berfungsi sebagai penunjang perkembangan bahasa dan sastra Indonesia, atau alat untuk menyampaikan gagasan yang mendukung pembangunan bangsa Indonesia, atau pengungkapan pikiran, sikap, dan nilai-nilai yang berada dalam bingkai keindonesiaan. Bahasa Indonesia juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi politik, sosial, dan budaya yang selanjutnya akan memberi sumbangan yang signifikan untuk membangun paradigma baru pembangunan yang berjiwa Indonesia. Misalnya pemuda sekarang kelihatannya percaya diri kalau mampu berbicara bahasa Inggris atau menyelipkan kata-kata asing atau lebih dikenal sebagai jaksel dalam percakapan tulisannya. Sebaliknya mereka kaku saat berbahasa Indonesia, seperti saya sekarang. Saya agak kaku-kaku dalam berbahasa Indonesia. Bukan karena bahasa Indonesia, melainkan pemahamannya yang minim. Kini tiba saatnya bahasa Indonesia harus mampu mengembangkan peran sebagai media membangun karakter bangsa demi meningkatkan martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan lintas bangsa di dunia yang semakin mengglobal. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, posisi generasi muda sangat strategis karena mereka yang akan mengembangkan estafet kepemimpinan bangsa pada masa kini dan masa depan. Langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu pengaruh bahasa asing. Jadi bahasa asing yang mempengaruhi bahasa Indonesia ini juga cukup banyak. Contohnya bahasa Tamil dan bahasa Hindi. Jadi bahasa Tamil dan bahasa Hindi ini adalah bahasa India. Selanjutnya bahasa Cina, bahasa Portugis, dan bahasa Belanda. Jadi bahasa Melayu ini telah menerima pengaruh bahasa asing sejak sebelum abad keempat Masehi. Wow, cukup lama. Melalui kegiatan perdagangan dan misi keagamaan Hindu dan Buddha yang dibawa dari India Selatan. Nah, jadi negara India ini lebih dulu mempengaruhi bahasa kita, bahasa Melayu ini. Berdasarkan prasasti pertama bahasa Melayu kuno 682 sampai 686 Masehi yang ditemukan di Jawa dan Sumatera menurut Coedes 1930 dan De Kasparis 1956, ditemukan pengaruh bahasa Sanskerta secara signifikan pada ragam tulisan yang digunakan di istana. Dari 293 bentuk yang diamati Coedes 129, 45,6% kata berasal dari bahasa Sanskerta, sementara De Kasparis mengamati 251 bentuk kata menemukan bahwa 140-50% berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta dalam kurun waktu yang hampir sama juga mempengaruhi bahasa Jawa kuno ketika bahasa ini aktif. Digunakan pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa, istilah-istilah Sanskerta yang diserap ke dalam bahasa Melayu kuno diklarifikasikan sebagai konsep politik, keagamaan, sikap moral, perasaan, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut antara lain Sanskerta, Raja Putra, Bupati, Senapati, Paniaga, Desa, Istana atau Istana, Raja Putra, Bupati, Senapati, Paniaga, Desa, Istana. Bahasa Melayu modern, Putra Raja, Bupati, Senapati Jenderal, dan Niaga Perdagangan, Desa, Istana. Jadi itu artinya dari bahasa Sanskerta ke bahasa Melayu modern sekarang.
Pengaruh bahasa Sanskerta secara kuantitatif terus berjalan seiring dengan perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di berbagai wilayah Nusantara. Peminjam kosakata dari bahasa tersebut tidak hanya dipertahankan tetapi juga tetap ditambahkan sampai dengan berbagai penyesuaian. Dewasa ini pengaruh bahasa Sanskerta dapat digolongkan ke dalam berbagai bidang: agama, gelar pendidikan dan upacara, geografi, anatomi, bilangan, flora dan fauna, istilah abstrak dan kata-kata gramatika. Jadi kita langsung saja ke pengaruh bahasa negara yang mempengaruhi bahasa Indonesia kita. Antara lain yaitu bahasa Tamil. Jadi bahasa Tamil dan Hindi ini adalah bahasa India, dari India. Jadi pengaruh India setelah bahasa Sanskerta adalah bahasa Tamil dan bahasa Hindi yang dibawa oleh kaum pedagang Tamil dari India Selatan pada abad ke-11 sampai abad ke-19 Masehi. Pengaruh bahasa Tamil dan bahasa Hindi ini tetap dipertahankan selama masa penjajahan Belanda hingga saat ini. Jadi bahasa Tamil ini juga masih dipakai sampai saat ini. Pengaruh bahasa Tamil ini contohnya kapal, kolam, mangga, modal, nelayan, santai, sate, tunai. Pengaruh bahasa Hindi: kap, cium, curi, ganja, kapas, kuli, kunci, roti. Jadi itu saja contoh dari pengaruh bahasa Tamil. Kita lanjut ke bahasa Cina. Bahasa Cina yang mempengaruhi bahasa Indonesia. Bangsa-bangsa Asia berkebudayaan tinggi dan menguasai jalur perdagangan antar bangsa tidak hanya datang dari India saja, tetapi juga datang dari Cina. Hubungan kaum pedagang Cina tetapi juga datang hubungan kaum pedagang Cina dengan bangsa Melayu sudah terjadi sejak abad ke-4 Masehi. Pada abad ke-13 pemukiman orang Cina pertama muncul di Jawa. Jadi pemukiman pertama orang Cina ini berada di Jawa. Jadi mereka datang langsung ke Jawa, bermukim di Jawa. Namun hubungan dagang yang sangat intensif berlangsung antara pedagang Cina dan kerajaan-kerajaan di Selat Malaka terjadi pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Dalam pergaulan perdagangan tersebut banyak kosakata bahasa Cina Hokkien diserap dalam bahasa Melayu, khususnya berkaitan dengan peralatan perumahan dan kuliner. Dalam perumahan dan kuliner, peralatan juga. Jadi sejak dulu bangsa Cina ini sudah berdagang di Indonesia, berdagang alat-alat, tidak hanya dulu tapi sekarang juga. Jadi pengaruh bahasa Cina terhadap bahasa Indonesia ini contohnya cawan, lu, ongki, toko, bakmi, teh, sumpit, becak, lihai, capcay, tahu, teko, gua, cat, loteng, mie, tauge. Nah, jadi itu saja contoh pengaruh bahasa Cina terhadap bahasa Indonesia kita. Baiklah, kita lanjut saja ke pengaruh bahasa yang lain, yaitu bahasa Portugis. Jadi sepanjang abad ke-16 dan abad ke-17 bahasa Portugis menjadi bahasa penghubung di Nusantara. Wow, untuk kepentingan perdagangan dan penyebaran agama Kristen di Malaka, Batavia, Maluku, Timur, Flores. Berikut ke peninggalan kosakata bahasa Portugis yang dikategorikan sebagai istilah-istilah agama Kristen: makanan, alat rumah,
alat rumah tangga, istilah perang, dan kelas kata lainnya. Jadi dari agama, gereja, Natal, Paskah, Rosario, Minggu. Dari makanan, kaldu, keju, ketela, mentega, nanas, papaya. Dari alat rumah tangga, garpu, jendela, kemeja, lemari, meja, peniti, pita, saku, sepatu. Jadi kata-kata itu berasal dari bahasa Portugis. Istilah perang, armada, peluru, picu, serdadu. Benda sehari-hari, bangku, bendera, bola, boneka, kereta, pesta, roda, sekolah, tembakau, dan lain sebagainya. Jadi pengaruh bahasa Portugis ini lumayan cukup banyak berpengaruh di bahasa kita sehari-hari atau bahasa-bahasa yang lainnya. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang ketiga, yaitu upaya melestarikan bahasa Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah membentuk komunitas belajar bahasa Indonesia. Jadi anak muda yang mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang sangat tinggi tentu bisa mengajak orang-orang dengan kemampuan yang sama untuk berkolaborasi membentuk komunitas sebagai wadah belajar bahasa Indonesia, karena masih sangat jarang komunitas anak muda yang bergerak di bidang kebahasaan, padahal komunitas berbasis bahasa punya banyak peluang untuk menarik minat masyarakat dan terus berkembang. Yang kedua yaitu semangat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Jadi untuk melestarikan bahasa Indonesia tidak akan ada artinya jika hanya sekedar harapan. Perlu tindakan nyata untuk menguatkan tekad agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa komunikasi atau bahasa nasional. Cara utama yang bisa ditempuh adalah dengan langsung mempelajari sendiri bahasa tersebut. Jika menaruh semangat yang kuat untuk belajar bahasa Indonesia, maka akan lebih mudah pula dalam tujuan melestarikannya. Karena memulai mengenal dan memahami bahasa Indonesia dari diri sendiri itu jauh lebih baik. Baiklah, yang ketiga yaitu membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa Indonesia. Jika kamu berminat dalam dunia penulisan, kamu bisa mengembangkan minat kamu dengan membuat tulis-tulisan berbahasa Indonesia seperti puisi atau karya-karya yang lainnya dalam bentuk tulisan. Terlebih lagi jika kamu bisa membuat tulisan berbahasa Indonesia yang mengangkat tema-tema kebudayaan lokal yang sama-sama mempunyai nilai-nilai kebudayaan. Tentu hal ini bisa menjadi keseimbangan yang membuat bahasa Indonesia bisa populer kembali bersama dengan nilai-nilai kebudayaan yang terkandung di dalamnya. Keempat, membuat video tutorial belajar bahasa Indonesia seperti di channel-channel YouTube atau di channel-channel yang lainnya dari media sosial yang lainnya. Sekarang sudah zamannya teknologi, banyak cara yang bisa ditempuh untuk mempromosikan bahasa daerah. Anak muda memiliki gaya hidup yang hampir tak bisa terlepas dari pengaruh teknologi. Kamu bisa membuat video-video kreatif untuk mengajarkan tutorial bahasa Indonesia dan membagikannya di media sosial. Jadi melestarikan bahasa daerah bukan lagi menjadi hal yang sulit untuk kita semua. Bahkan bisa lebih mudah dengan adanya berkembangnya teknologi yang ada seperti saat ini, seperti YouTube. Oke, baiklah, yang kelima yaitu membiasakan diri berbahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan bahasa daerah kita masing-masing, jadi kalau kita ingin bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa sehari-hari dengan sesama pergaulan kita atau dengan keluarga atau siapapun itu. Jadi seharusnya kita ini menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Seperti itu kalau mau bisa.
kita bisa berbahasa jika terbiasa dalam menuturkannya, melestarikan bahasa Indonesia agar bisa dikenal luas oleh semua kalangan masyarakat memang merupakan tujuan yang baik. Namun, hal yang paling tepat adalah dengan memulai membiasakan dulu pada diri sendiri, coba terapkan dan latih kemampuan berbahasa Indonesia kita dalam mengobrol sehari-hari, pergaulan dengan teman atau di lingkungan sekolah atau keluarga. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Hani atau Soliha MPD. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah-salah dalam pengerjaan tugas ini. Saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran juga. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hani atau Soliha MPD. Dengan saya belajar bahasa Indonesia ini, saya dapat mengenal lebih luas lagi bahasa Indonesia, sejarah bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa apa saja yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, bahasa asing mana saja yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dan selain itu, saya dapat berbahasa Indonesia lebih lancar lagi. Saya akan memperbaiki bahasa Indonesia saya lebih baik lagi. Jadi cukup sekian untuk penjelasan saya. Saya mengucapkan banyak mohon maaf kepada Bu Hani atau Soliha MPD kalau ada banyak kesalahan dalam pembuatan video saya ini. Saya memohon maaf kepada Ibu Hani. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, UAS Efriansa dari kelas PBI 3 Fakultas Tarbiyah. Jadi cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.